Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli Wadi, NPM 1840302058, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Oke, sini saya akan berbagi sharing-sharing lah dengan, atau lebih sering kita bilang presentasi dengan judul jurnal yang sistem perkiraan penggunaan listrik rumah tangga menggunakan logika fuzzy. Oke, kita mulai ya. Di sini abstrak. Di salah satu wilayah Indonesia, yakni Pasuruan, di beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan pesat dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi peningkatan yang besar terhadap kebutuhan energi listrik sampai melampaui skenario yang semula direncanakan oleh pemerintah. Sistem kelistrikan Kota Pasuruan sendiri merupakan sistem kelistrikan yang kompleks di mana terdapat dalam perkiraan besar pemakaian listrik yang dapat mempengaruhi kesiapan dari unit pembangkit untuk menyediakan pasokan listrik kepada konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perkiraan penggunaan listrik jangka panjang, terutama untuk sektor rumah tangga, dan melakukan perencanaan penambahan bangkit listrik yang baru, perluas jaringan distribusi, dan kebutuhan perencanaan penjadwalan pengoperasian pembangkit listrik energi listrik agar daya yang dibangkitkan sesuai dengan kebutuhan beban. Pada penelitian ini digunakan metode logika fuzzy untuk melakukan perkiraan atau peramalan. Data yang digunakan sebanyak 70 data histori dari bulan Januari 2012 sampai dengan Oktober 2017 dapat dari PLN area Pasuruan. Hasil implementasi dan pengujian akurasi pada penelitian ini mendapatkan nilai parameter dengan hasil nilai MSI terendah adalah 1,602823095 dan MAPE sebesar 3,84%. Pengujian yang dilakukan mendapatkan jumlah pasien terbaik pada nilai 16, sedangkan nilai terburuk sejumlah 7 fuzzy set. Oke, ini adalah pendahuluannya. Tingkat pemakaian energi listrik dapat kita sebagai salah satu tolak ukur yang sangat korelatif dengan tingkat peradaban dari setiap bangsa di dunia. Menurut hasil prosedur seminar National Management Teknologi Institusi Teknologi 10 September tahun 2005, dilihat dari segi tolak ukur tingkat konsumsi energi listrik, negeri Indonesia masih tergolong terbelakang dibandingkan negara-negara lain, bahkan dibandingkan sesama negara berkembang dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, apalagi dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Di salah satu wilayah Indonesia, yakni Pasuruan, di beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan pesat di dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi peningkatan sebesar terhadap kebutuhan energi listrik. Peningkatan yang besar melampaui skenario yang semula direncanakan oleh pemerintah. Dengan demikian, peningkatan pasokan tenaga listrik, terutama pada beberapa tahun mendatang, harus semakin ditingkatkan karena kebutuhan listrik meningkat. Hal ini dilakukan agar peningkatan dapat sejalan dengan kemajuan ekonomi serta dapat mengatasi kekurangan listrik yang masih di beberapa daerah. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di PLN Persero area Pasuruan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,5 juta orang pada tahun 2014 dan memiliki pertumbuhan sejumlah penduduk dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Beberapa pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang kesediaannya energi listrik di Kota Pasuruan, maka perlu dilakukan perkiraan pembangunan listrik jangka panjang, terutama untuk sektor rumah tangga.
melakukan perencanaan pertambangan pembangkit listrik yang baru, perluasan jaringan distribusi yang kebutuhan perencanaan penjadwalan mengoperasikan pembangkit energi listrik agar daya dan dibangkitkan sesuai dengan kebutuhan beban. Oleh karena itu, penulis menggunakan suatu metode mampu memberikan hasil peramalan yang akurat dengan keterbatasan tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan menyelesaikan masalah itulah yakni logika Fuzzy atau metode fuzzy logic. Dalam permasalahan tersebut, yaitu perkiraan penggunaan listrik jangka panjang, dilakukan penyelesaian menggunakan metode logika fuzzy. Metode logika fuzzy yang digunakan adalah metode logika fuzzy time series karena memiliki kemampuan dapat meramal atau memperolehkan pada data yang tidak lengkap dengan mengandung noise dengan hasil yang lebih baik. Salah satu metode yang dapat digunakan penyelesaian permasalahan ini yakni logika fuzzy. Pada permasalahan sebelumnya itu, perkiraan penggunaan listrik jangka panjang, dilakukan penyelesaian menggunakan metode logika fuzzy. Metode logika fuzzy yang digunakan adalah metode logika fuzzy series karena memiliki kemampuan dapat meramal atau memperkirakan pada data yang tidak lengkap dan mengandung noise dengan hasil yang lebih relation dan similarity measures mendapatkan hasil kesalahan yang lebih kecil dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian yang digunakan oleh Chen et al. Pada tahun 2016 dengan pengembangan dari metode fuzzy logical relationship juga mendapatkan hasil nilai keselamatan yang rendah. Hasil merupakan juga didapatkan pada peramalan kebutuhan hidup minimum oleh Agodo dan Mahmudi pada tahun 2016. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan peramalan dapat diselesaikan dengan metode fuzzy logical relative yang terdiri dari atau berkombinasi dengan berbagai metode lain. Cheng et al. 2016. Dari latar belakang tersebut, penulisan ingin mengusulkan penelitian yang berjudul Sistem Perkiraan Penggunaan Listrik Rumah Tangga menggunakan logika fuzzy untuk memperkirakan penggunaan listrik rumah tangga. 2. Tinjauan pustaka 2.1 Beban listrik. Karakteristik perubahan daya yang diterima oleh sistem tenaga pada setiap satuan waktu dalam bentuk interval hari tertentu disebut sebagai kurva beban harian. Kurva ini dapat digambarkan dengan mencatat besar beban listrik dalam satuan MW atau megawatt. Pada sumbu vertikal satuan MW menyatakan skala beban, sedangkan sumbu horizontal menyatakan skala pencatatan waktu dalam 24 jam. Dewi et al. Pada tahun 2016. 2.2 Logika fuzzy. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Teori himpunan fuzzy diperkenalkan oleh Zade pada tahun 1965 dengan menangani konsepsi ketidakpastian sistem peramalan dengan fuzzy time series, yaitu menggunakan pola data pada masa lalu. Metode ini sering digunakan dalam menyelesaikan masalah peramalan. Model fuzzy time series dapat menyelesaikan permasalahan prediksi dengan cara sebagai berikut. Chen 1996. 1. Tahap pertama yaitu menentukan himpunan semesta atau dalam kurung universe of the course yang terbentuk berdasarkan data maksimum atau the max dan minimum atau the mean pada historis D1 dan D2 merupakan bilangan real positif sembarang yang ditentukan oleh peneliti. Bilangan ini digunakan untuk menentukan semesta dari himpunan data historis yang permudah pembagian interval. Chen 1996 pada ini melakukan proses pencarian nilai maksimum dan minimum dari data aktual dengan persamaan 1 yang akan dijadikan sebagai himpunan semesta data aktual sebagai berikut.
U sama dengan the min atau D ke D1 atau the max tambah D2 dalam kurung 1. Nah, kedua, membagi himpunan semesta ke dalam beberapa interval subhimpunan yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah fuzzy set yang digunakan. Ketiga, mendefinisikan himpunan fuzzy berdasarkan himpunan semesta seperti halnya persamaan dua ini. Nah, kita lihat ini adalah persamaannya. Nah, kita bisa perhatikan. Oke, kita lanjut. Keempat, melakukan proses fazifikasi pada data historis. Pada proses ini akan tentukan nilai keanggotaan setiap data historis terhadap masing-masing himpunan fuzzy yang telah ditentukan, yakni dengan cara menentukan apabila data masuk ke dalam interval subhimpunan ke I atau UI, maka data tersebut akan masuk ke dalam himpunan fuzzy I atau AI. 5. Membangun fuzzy logic relationship atau kurung VLR berdasarkan pada hasil fazifikasi. Di langkah ketiga, jika hasil dari fazifikasi tahun T tambah 1 adalah AJ dan AK, maka hasil VLR untuk setiap tahun secara berturut-turut dapat dibangun menjadi AJ dan AK, di mana AJ disebut dengan current state dan AK disebut dengan next state. Berdasarkan current pada state pada fuzzy logis relatif, kemudian dilakukan pembagian VLRs menjadi fuzzy logis relatif grup VLR, di mana VLR yang memiliki current state yang sama dimasukkan ke dalam VLRG yang sama. Keenam, menghitung nilai peramalan, yakni F dalam kurung T1 sama dengan AI. Maka nilai ramalan harus sesuai dengan beberapa aturan. Aturan tersebut berdasarkan Xiao dan Yimin per tahun 2008. Apabila VR tidak ditentukan, maka AI lebih, maka F dalam kurung T Mi merupakan nilai dari UI. Apabila dari satu himpunan fuzzy ini hanya terdapat satu himpunan VLR dan VRG, AI merupakan relasi Oneto sampai Oneto-Oan dalam kurung. Misal AI lebih dari AJ, maka F dan T sama dengan MJ merupakan nilai tengah dari UJ. Sampai jika terdapat himpunan VRI AI VLA lebih dari AJ1 sama AJ2, AJK atau disebut VLG relasi one to many, maka F dan T sama dengan MJ1, MJ2, MJ3, MJN yang merupakan nilai tengah dari UJ1, UJ2, UJ3. UJN F dalam kurung T sama dengan sigma mi JN sama dengan 1, di mana MJ nilai tengah dari UJN sama dengan jumlah himpunan fuzzy berrelasi AI. 2.3 nilai kesalahan. Nah, kita bisa lihat di sini nilai kesalahannya. Mean squared error atau dalam kurung MSA digunakan karena dapat membentuk skala kemiripan hasil ramalan dengan data aktual. Q et al. 2015, Jilani et sis. 2007 menggunakan metode MSA untuk mengetahui besarnya penyimpangan pada data aktual dan data hasil peramalan. Mungkin bisa kita perhatikan ini sebagian bentuk yang perhitungannya ada sigma I sama dengan 1N. Kita lanjut.
Nah, di sini adalah metodologinya. Bagian ini menjelaskan tentang serta langkah-langkah dilakukan dalam penelitian mengenai sistem perkiraan penggunaan listrik rumah tangga menggunakan logika pasti. Adapun tahapan metodenya. Oke, di sini terlihat tahapannya. Ada landasan pustaka, pengumpulan data penggunaan listrik rumah tangga, analisis dan perencanaan dengan metode Fuzzy Team Size, implementasi, pengujian jumlah Fuzzy set, sampai kesimpulan saran. Oke, kita lanjut. Sifat adalah perencanaan. Bagian ini menjelaskan tentang penyelesaian permasalahan perkiraan penggunaan listrik rumah tangga menggunakan logika Fuzzy. Perencanaan proses peramalan ditunjukkan pada gambar 2. Oke, di sini lihat mendefinisikan universe of the course, membangun fuzzy logical relationship group, melakukan diversifikasi, melakukan peramalan, habis itu menghitung MSA. Oke, kita lanjut. Langkah pertama pada implementasi ini yakin menentukan nilai dari D1 dan D2, kemudian membentuk himpunan semesta berdasarkan persamaan 1. Selanjutnya membangun himpunan semesta menjadi sejumlah interval. Setelah itu menentukan himpunan fuzzy berdasarkan himpunan semesta menggunakan persamaan 2. Langkah selanjutnya ialah melakukan fuzzifikasi data, kemudian membentuk fuzzy logical relationship dan fuzzy logical relationship group. Langkah terakhir adalah menghitung nilai kesalahan menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5. Oke, implementasinya. Ini kelima, yaitu implementasi. Bagian ini menggambarkan implementasi antarmuka sistem perkiraan listrik rumah tangga menggunakan logika Fuzzy yang ditentukan oleh gambar 3 sebagai berikut. Ini adalah jurnal pengembangan teknologi informasi dan ilmu komputer. Oke, kurang jelas ya. Nah, ini adalah jurnal pengembangan teknologi informasi dan ilmu komputernya. Oke, kita lanjut. Keenam adalah pengujiannya. Pembentukan fuzzy set. Hasil pengujian ditunjukkan pada gambar 4 dengan MSA terbesar didapatkan pada fuzzy set sejumlah 7. Jumlah fuzzy set yang semakin banyak atau semakin sedikit belum tentu memberikan nilai MSA yang semakin kecil. Hal ini dikarenakan jumlah fuzzy set mempengaruhi hasil proses pembagian interval, sehingga akan mempengaruhi hasil akhir perkiraan atau peramalan karena digunakan nilai titik tengah interval pada proses peramalan. Jika dilihat dari kondisi data, sejumlah 70 data ternyata memberikan nilai MSA terkecil pada jumlah fuzzy set 16. Kita perhatikan ini adalah pengujian jumlah fuzzy set. Lihat aja, perhatikan pada gambar grafik dalam grafik ini nih. Ya. Lebih cenderung menurun dari set kit 17 set kit. Nah, dari fuzzy sejumlah tertentu dengan MMC terbesar didapat pada fuzzy set sejumlah 7. Sejumlah data jumlah ternyata memberikan MSC terkecil. Jadi dia MSC-nya itu mengecil. Oke, kita lanjut. Jika fuzzy set lebih kecil dari 16, maka range interval akan terlalu besar dan data dengan relasi besar akan berada dalam satu interval yang sama sehingga terdampak pada nilai MSA.
yang lebih besar dibandingkan jumlah Faji set 16 seperti pada grafik dengan Faji set 7 dan 13. Dengan demikian, jumlah Faji set ini berdampak pada keberadaan data dalam interval dalam mempengaruhi hasil perkiraan. Analisis global. Ini kita lihat akan melakukan analisis globalnya. Berdasarkan analisis dari keseluruhan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan peramalan menggunakan logika Fuzzy menghasilkan MSE terkecil pada jumlah Fuzzy set 16. Dapat dilihat bahwa hasil dari data ramalan menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu jauh dengan histori data aktual. Grafik hasil perbandingan data aktual dan data ramalan penggunaan listrik rumah tangga dapat dilihat pada gambar. Oke, di sini kita akan dari analisis global ini. Saya akan jelaskan sedikit ya. Analisis dari global ini dia menunjukkan keseluruhan pengujian yang telah dilakukan yang dapat disimpulkan. Oke, dia akan meramal menggunakan logika basic yang menghasilkan MSE-nya terkecil dari jumlah set 16. Dapat lihat dari hasilnya data. Oke, ini perhatikan aja perbandingan daya listrik data aktual dan data ramalan. Kurang lebih ya, perbandingannya agak tipis sekali memang. Inilah perbandingan grafik perbandingannya. Oke, kita lanjut. Oke, ini dari yang terakhir kesimpulan dan saran. Metode logika Fuzzy dapat diterapkan dalam permasalahan perkiraan menggunakan listrik rumah tangga. Dalam penerapan diawali dengan penentuan himpunan semesta dan interval, kemudian dilakukan pembentukan himpunan Fuzzy. Langkah terakhir. Oke. Saya Rusli Badi. Terima kasih telah memberikan saya untuk presentasikan. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.